Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan katakan bersama. Ku percaya Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan bersama. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Engkau. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja segala raja.
Bapa, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami. Karena ini adalah gereja-Mu Tuhan. Kami tubuh-Mu dan Engkau adalah kepala gereja. Kami connecting, kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus hadir melawat kami, menjamah kami, memberikan pengertian Bapa, sehingga firman-Mu tumbuh di tanah yang subur di dalam hati kami. Urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap menerima firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang siap menerima firman, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja segala Raja. Katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom Bapak Ibu. Iya ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya Pendeta Eben Sitompul orang Batak. Amin Bapak Ibu ya. Jadi suaranya nanti agak keras, jangan terkejut ya. Saya bersama istri saya, namanya Rita Yulia Simanjuntak ya. Saya mengenal Pak German ini, Bapak Gembala Saudara, udah puluhan tahun Saudara ya. Saya anggap abang saya secara rohani ya. Dulu kami mencintai kota ini, ada di jaringan 2 Sekota Jakarta Timur. Berdoa keliling bagi kota ini. Saudara, salah satu buah dari doa jaringan 2 Sekota adalah Mayasari Saudara ya. Dulu itu banyak copetnya, Marga Sitompul juga ada situ kan copet. Tapi saudara sekarang kalau lewat Mayasari, itu kota kuliner, investasi peredaran uang hebat. Daerah yang dulu narkoba diubahkan oleh Tuhan. Ya, saudara saya percaya gereja ini ada juga dipakai akan mengubah wilayah ini saudara. Nah baik puji Tuhan ya. Hari ini saya akan bicara satu tema, judulnya pemulihan hati Bapa dan pemulihan hati anak. Ya, saudara, hari ini ada 2 bagian penting yang mau saya sampaikan: spirit fathership and spirit sonship. Ya, bagaimana saudara dan saya memiliki hati Bapa dan memiliki hati anak. Ya, ya. Next slide, cepat saja. Kita akan bicara beberapa ayat tentang seorang bapa. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 9 sampai 10, Alkitab katakan begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa. Perhatikan kata kesalahan bapa, itu adalah bapa secara, bukan bapa di sorga, tapi adalah kita, ya pria, ya bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Coba lihat, satu dosa yang dilakukan oleh seorang bapak, maka akibatnya ada 4 generasi yang mengalaminya. Jadi saya mau tunjukkan betapa pentingnya ayat-ayat ini saya sampaikan dan betapa pentingnya fungsi seorang bapak di tengah-tengah keluarga. Saudara, saya percaya begini, dalam kitab Kisah Para Rasul, Allah akan memulihkan segala sesuatu, baru nanti dia datang kali yang kedua. Pemulihan segala sesuatu itu dari mana? Dari sebuah keluarga, katakan dari sebuah keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Siapa yang menjadi sumber keluarga? Seorang pria, seorang bapak. Jadi pemulihan itu dimulai dari seorang bapak. Jadi hari ini bersyukurlah saudara sebagai seorang bapak. Karena restorasi, pemulihan itu dimulai dari saudara. Saudara coba lihat, satu kesalahan seorang bapak, akibatnya 4 generasi itu akan mengalami dosa yang luar biasa. Next slide Pak. Coba lihat, contoh Abraham berbohong, Ishak berbohong, Yakub berbohong, anak-anak Yakub berbohong. Nanti saudara bisa cek. Saudara, Abraham berbohong tentang siapa? Tentang Sarah, dia mengakui bahwa Sarah itu saudaranya. Satu dosa yang dilakukan oleh Abraham itu sampai kepada anak-anak Yakub. Kebohongan yang dilakukan oleh Abraham, anak-anak Yakub juga pernah berbohong. Kalau Abraham aja berbohong, bilang kanan kirimu, apalagi kamu, gitu ya kan? Nah, udahlah, jangan sok rohani saudara ya kan. Next slide.
Kita melihat Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Saya cepat aja ya Bapak-bapak ya, karena nanti akan ada penekanan poin penting. Jadi ayat-ayat ini sedang menunjukkan bagaimana pentingnya peranan seorang bapak bagi keluarga dan termasuk juga seorang bapak rohani di dalam gereja. Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu dalam istilah teologi disebut eskatologi akhir zaman. Saudara, kalau kita bicara akhir zaman, jarang orang mengupas bahwa kitab Maleakhi itu mengakhiri kitab perjanjian lama. Dan peringatan yang paling keras salah satunya adalah pemulihan hubungan bapa dan anak. Dikatakan di ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam terjemahan King James, kata memukul bumi itu digunakan kutukan. Dikatakan gini, lest I am come and smite the earth with a curse. Jadi kata memukul itu diganti dengan kutukan. Artinya dengan kata lain saudaraku, saudara, ketika hubungan bapak anak tidak terjadi, maka kutuklah yang terjadi. Ketidakhadiran seorang bapak, fatherless, maka kutuklah yang terjadi. Saudara bisa bayangkan, setelah berakhirnya kitab Maleakhi, saudara, 400 tahun dunia mengalami kegelapan. Apa yang terjadi? Kutuk terjadi kepada bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini, bumi ini. Katakan amin saudara. Karena kutuk, fatherless, ketidakhadiran seorang bapak, kutuklah yang terjadi. Ketidakhadiran seorang bapak rohani dalam gereja, nanti kita akan bahas saudara. Akan ada banyak persoalan-persoalan saudara. Itu sebabnya biarlah hari ini membuka hati dan pikiran kita. Ya, saudara, kalau bicara akhir zaman selalu tanda-tandanya adalah banjirlah, malapetakalah, banjirlah di Sibolga, Tapanuli Tengah gitu segala macam. Enggak apa-apa saudara. Tapi jarang berbicara tentang ketidakhadiran seorang bapak. Kitab Maleakhi menutup perjanjian lama. Setelah itu dunia mengalami kegelapan. Itu sebabnya Mesias datang, Yesus lahir. Untuk apa? Mengubah segala kutuk. Saudaraku, diulang lagi dalam Lukas pasal yang pertama, next slide, ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat apa Bapak Ibu? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka. Kenapa digunakan di situ orang-orang durhaka? Kenapa tidak dipakai hati anak-anak? Karena seorang anak yang tidak dipulihkan, hatinya pasti durhaka, saudara. Ya, nanti kita akan bahas tentang sansip. Dan itu akan memeriksa hati dan hidup kita. Ya, saudara, saya menyampaikan ini bukan saya sudah lebih hebat dari saudara. Saya tahu pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin, para PKS, para leader. Ya, jadi hari ini kita mau sharing dan tentunya setiap sharing itu harus ada tindakan iman. Amin, saudara. Hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar, dan dengan demikian Alkitab katakan apa? Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Suatu umat yang layak bagi Tuhan ketika hubungan bapak dan anak, anak dan bapak itu dipulihkan. Next slide. Di dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15, ayat ini sedang berbicara begini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudaraku, kenapa kalau saudara baca nanti di 1 Korintus pasal 3, kenapa di jemaat Korintus yang penuh dengan karunia, mujizat, itu terjadi yang namanya dosa perzinahan, hubungan sesama jenis. Karena apa? Perselisihan antar jemaat itu keras terjadi. Bahkan mereka punya golongan-golongan. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Ada spirit kompetisi. Kenapa saudara? Karena fatherless, ketidakhadiran seorang bapa. Itu sebabnya di 1 Korintus pasal 4, Rasul Pauluslah yang oleh Kristus
menjadi bapak rohani. Sekalipun saudaraku, dalam hidup kita mungkin kita bisa memiliki beribu-ribu pendidik, beribu-ribu mentor, beribu-ribu pengajar teologi yang hebat. Saudara dan saya bisa punya itu. Tapi Alkitab katakan, tidak banyak orang memiliki spirit fathership. Paulus bilang, akulah bapamu secara rohani. Dan saya percaya di gereja ini ada seorang bapak yang sudah Tuhan siapkan untuk jemaatnya. Next slide. Itu sebabnya saudara, dunia membutuhkan kehadiran seorang bapak. Saudara nanti bisa baca judul buku karangan Casey Carson, The World Needs a Father. Dunia membutuhkan kehadiran seorang bapak. Gereja membutuhkan kehadiran seorang bapak rohani. Apa buktinya? Next slide, Pak, cepat saja. Dalam sumber, ini sumbernya bisa dilihat ya. Father Sport Life, itu saudaraku, ketidakhadiran seorang bapak itu membuat 63% kasus bunuh diri itu bisa terjadi, saudara ya, karena nggak mempunyai seorang bapak. 80% pemerkosa itu terdorong dari amarah karena ditelantarkan datang dari keluarga yang tidak mempunyai seorang bapak. Ini penelitiannya di Amerika. 70% remaja yang berada di lembaga negara, di lembaga pemasyarakatan, itu berasal dari keluarga yang tidak mempunyai seorang bapak. Ya, jadi yang berdiri ini mantan narapidana, saudara. Haleluya ya. Semua orang yang ada di penjara itu penjahat, fatherless, nggak punya bapak. Mungkin punya bapak secara fisik, tapi nggak berfungsi bapak itu menjadi seorang bapak rohani. Tapi ironisnya di gereja juga itu bisa terjadi. Nanti kita akan belajar. Apa tandanya? Nanti kita akan lanjutkan ya. Next slide. 40% itu anak-anak tidak tinggal dengan ayah kandung mereka di Amerika. 80% anak-anak dengan masalah bersikap datang dari keluarga yang tidak mempunyai seorang bapak. Bahkan 70% anak-anak putus sekolah berasal dari keluarga yang tidak mempunyai seorang bapak. Ya, oke, ini data. Next slide. Di Rusia, saudara, itu ditemukan oleh pemimpin-pemimpin gereja bahwa rata-rata perceraian di Rusia itu cukup tinggi, 70-80% karena fatherless. Bahkan di Afrika Selatan, ya, di Brazil, saudara, ya, itu saudara tingkat perceraian itu bisa naik hingga 268%. Ya, padahal kita tahu itu juga kota Kristen, ya, karena fatherless, ketidakhadiran seorang bapak. Bahkan di Amerika Serikat, sensus penduduk Amerika menyatakan, tapi ini tahun 2012, nggak tahu yang terbaru, cukup tinggi jumlah perceraian. Next slide. Bahkan Indonesia pernah disebut Indonesia fatherless country, Malaka country, iya kan? Ya, Indonesia disebut negara yang memiliki ketiadaan bapak. Ini perlu kita renungkan, saudara. Ya, sama saudara, satu kali ada riset tentang kota Nias. Riset itu bilang jarak 100 meter ada gereja. Tapi tindak kriminal tertinggi di Nias itu apa, saudara? Asusila. Kalau bahasa penjara dibilang tali air, saudara. Pertanyaannya, kenapa daerah yang banyak gerejanya tapi kasusnya moralitas? Di mana peran gereja? Saya bisa menyimpulkan salah satunya fatherless, ketidakhadiran seorang bapak. Ya, jadi bapak-bapak hari ini, kau punya panggilan yang terhormat hari ini. Walaupun sebenarnya bapak dan ibu rohani itu bukan bicara gender, tapi fungsi secara rohani. Ya, jadi bisa nggak ibu rohani? Bisa dong. Ya, ini bukan soal gender. Oke, next slide. Bahkan surat kabar pernah menulis di Indonesia peran ayah semakin pudar. Ya, ini ada datanya. Oke, next slide. Next slide, Pak. Ya. Nah, ini saudara, ini penelitian di Indonesia. Bilangan Riset Center itu mencatat 14,2% remaja Kristen di Indonesia itu punya keinginan untuk bunuh diri. Semoga di Jemaat Miracle nggak ada, saudara, ya kan? Lalu penelitian ini diambil dari 4.095 remaja pemuda Indonesia. Mungkin ada penelitian baru, ya. Ada 582 orang diantaranya pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri dengan berbagai alasan. Ya, saudara, itu ada 41,1% remaja itu stres, ya, 13,2 masalah hidup, ya, putus harapan, ya, dan putus cinta, ya. Orang tua mempunyai peranan penting, saudara. Ya, ini riset
ini membuktikan ada kerawanan sekarang hari-hari ini. Dan kita yang hidup ya di Indonesia ini menjadi challenge. Tentunya bukan hanya soal challenge, tapi saudara dan saya harus mengalami perubahan. Katakan mengalami perubahan. Ya, supaya gereja makin berdampak dan menyelamatkan generasi selanjutnya, saudara. Next slide. Nah, ini lagi ada datanya dari generasi muda Kristen Indonesia, saudara ya. Saudara, 2,3% ya ada hubungan seks dengan lawan jenis. Ya, sekarang ya hubungan sesama jenis ya itu udah biasa terjadi ya. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan juga ada yang seperti itu ya. Saudara bisa lihat data-data ini menunjukkan betapa rawannya hari-hari ini, saudara. Supaya mata hati kita terbuka untuk sesuatu yang harus dipulihkan. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, saudara, terakhir kalau saudara nonton yang viral, baru kali ini saya lihat guru dikeroyok muridnya di Jambi, saudara. Saya dulu SMA pernah hampir berkelahi sama guru olahraga, ya. Cuma masih jantan, one by one, gitu saudara ya kan. Anak Medan kan gitu ya. Tapi kemarin saudara viral, guru dikeroyok oleh anak-anak di Jambi, saudara. Saudara, itu tanda dari fatherless. Saya terkejut, saudara ya. Padahal dulu kita diajari orang tuamu di sekolah itu gurumu. Tapi lihatlah guru itu diajar. Ya, tanpa ada rasa bersalah, dimaki-maki. Ya. Itu luar biasa. Ini tanda sesuatu yang serius. Biasanya, saudara, karena dengan perkembangan media, kalau ada satu peristiwa itu terjadi, itu bisa akan mengikut nanti ke banyak daerah, saudara. Ya. Ini warning bagi kita. Tapi kenapa? Persoalannya di mana? Next slide, Pak. Apa akar masalahnya? Ya, keluar aja semua, Pak. Karena ketiadaan seorang bapak. Inilah pokok dari semua persoalan. Itu sebabnya seorang bapak rohani harus hadir atas kehidupan kita. Amin. Dan kau bapak-bapak hari ini berfungsilah menjadi seorang bapak bagi istri dan anakmu. Dimulai dari keluargamu. Haleluya. Next slide. Bahkan nubuatan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Keluar aja, Pak. Dikatakan di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap apa? Orang tua mereka. Ya, hari-hari ini, saudara, pemberontakan itu luar biasa. Ya, kalau anak-anak kita sekarang yang udah di level orang dewasa, misalnya dia udah selesai kuliah gitu ya, lalu bekerja gitu ya, ada banyak anak-anak itu lebih memilih ngekos lah, tinggal di apartemen lah, nggak mau tinggal bersama keluarga. Kalau ditanya kenapa, mau bebas. Ya, karena mungkin, saudara, keteladanan kita sebagai orang tua itu nggak terlihat lagi. Walaupun kita mungkin aktif bergereja, melayani Tuhan, segala macam. Ya, waktu saya pernah mengikuti konferensi pertemuan para pria di Bali, seorang peneliti bukunya yang berjudul tadi The World Need Father, Casey Carston, dia mencatat, saudara, dalam penelitiannya 25 tahun, bahwa di dunia ini, di Asia, akan ditemukan sebuah negara yang akan mengalami kebangkrutan. Wah, walaupun negara itu kaya. Negara apa? Negara itu dibilang dia musnah. Negara Jepang, saudara. Apa yang terjadi di Jepang sekarang? Kekurangan manusia. Kenapa, saudara? Orang udah gak mau berkeluarga. Punya anak itu dianggap persoalan. Beda dengan kita, saudara ya. Berapa yang mati? 200 biasa. Masih banyak orang di Indonesia. Kita punya bonus manusia. Tapi di Jepang, saudara, kalau tidak ada perubahan, diperkirakan 25 tahun ke depan, negara ini musnah karena kekurangan orang. Bagi mereka, punya anak itu persoalan besar. Karena di sana, saudara, kalau kita mendidik anak dengan salah, hukumannya adalah hukuman negara. Beda dengan kita, saudara ya. Nah, saudara, kita bersyukur hari ini Indonesia punya bonus demografi. Karena kekuatan sebuah negara itu ditandai dengan banyaknya manusia di dalam negara itu, saudara. Saya punya saudara di Belanda, saudara ya. Gini-gini saya punya saudara di Belanda, saudara ya kan. Orang Belanda itu juga sedang kekurangan manusia, saudara. Jadi di sana kerjaan yang ngejar manusia. Nah, tapi saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini, saudara?
fenomena bahwa anak-anak akan memberontak terhadap orang tua itu sedang terjadi, saudara. Ya, itu sebabnya ini menjadi warning. Dan pokok persoalannya adalah fatherless, ketidakhadiran seorang bapak. Oke, next slide, Pak. Hari ini menurut Miles Monroe dalam buku The Fatherhood Principle, saya memakai ini, ada 10 fungsi seorang bapak. Cepat aja. Yang pertama, seorang bapak adalah sebagai sumber atau source. Ya, jadi sebagaimana Tuhan yang adalah Bapa kita menjadi sumber segala sesuatu, maka seorang bapak juga memiliki potensi menjadi sumber bagi putranya atau bagi anaknya. Jadi bapak-bapak, engkau adalah sumber. Katakan amin, bapak-bapak. Ya, sumber itu sangat menentukan. Ya, kalau sumbernya benar, maka keturunannya pasti benar. Kalau sumbernya rusak, maka keturunannya pasti rusak. Amin, saudara. Ya, saudara, seorang bapak itu juga adalah yang menurunkan, progenitor. Ya, bapak adalah pribadi yang menjamin keberlangsungan sebuah generasi berikutnya. Kehormatan tertinggi yang didapatkan manusia adalah menjadi seorang bapak. Ya, yang diberi benih oleh Tuhan. Bapak-bapak yang tidak berbuah atau mandul akan membuat hilangnya sebuah generasi. Tapi bapak-bapak yang berbuah-buah hidupnya akan menghasilkan generasi yang kuat. Satu kali dulu, saudara, waktu kami merintis gereja, ya, kita punya jemaat anak-anak muda. Biasalah kalau anak muda kan suka retreat. Kami buat retreat, saudara, ya, retreat. Lalu biasalah kalau anak muda kan kesulitannya pelayanan salah satu keuangan. Singkat cerita, saya mengajar anak-anak muda itu supaya tidak boleh menyerah hanya karena uang. Lalu mereka tanya, lalu Bang Eben, apa yang kita lakukan? Yuk kita ngamen. Kami ngamen, saudara, ke Kelapa Gading setiap minggu supaya retreatnya terjadi. Saya di depan nyanyi. Waktu itu lagu yang terkenal, Jangan Lelah, gitu, saudara. Ya, karena di Kelapa Gading itu masih ada Kuitau Hayam Muruk. Begitu kita nyanyi dapat uang, ya, waktu itu. Tapi masih kurang. 3 hari mau retreat masih kurang uangnya. Waduh, gimana ini, Bang? Lalu kami pergi ngamen dulu ke Senayan di Lapo Tondong tadi sana. Ya, saudara. Begitu ngamen, karena saya Marga Sitompul, ada juga pengacara terkenal Marga Sitompul di situ, saudara, ya. Lalu kami bilang, "Shalom," gitu ya. Wah, sepanjang kami nyanyi, dia gembira, saudara, pengacara terkenal ini, satu marga, gitu ya, Apara, ya. Lalu dia tanya, "Ini dari mana?" Nama komunitas kita dulu, The Winner Ministry. Oh, siapa apanya, pembinanya? Kan banyak gereja sesat sekarang. Padahal dia juga sesat kan gitu ya kan. Saya bilang, "Ini Bang Eben, marga apa kau? Sitompul." Bah, baru kali ini Sitompul ada pendeta gitu ya kan. Biasanya pendekar. Saudara. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya, saudara, bapak ini tergerak, ya. Waktu itu kita butuh uang 2 juta, saat itu cukup banyak. Karena kita nyanyi, memuji Tuhan, dia tergerak. Saudara, apa yang saya mau saksikan, saudara? Seorang bapak yang kuat, pasti dia tidak mandul secara rohani, saudara. Makanya hari ini, generasi kita itu sangat dipengaruhi oleh fungsi seorang bapak yang menurunkan berkat Tuhan untuk generasi selanjutnya. Next slide. Yang ketiga, fungsi seorang bapak adalah memelihara dan memberi makan. Ya, jadi seorang bapak itu dianugerahi kemampuan untuk memelihara dan memberi makan putra-putrinya, anak-anaknya. Ya, ketiadaan seorang bapak itu bisa membuat keluarga, masyarakat bisa kacau. Next slide. Yang keempat, seorang bapak itu pelindung, protektor. Ya, pelindung. Bapak-bapak, kau yang melindungi istri dan anakmu. Ya, dia pelindung. Seorang bapak bertanggung jawab melindungi keluarganya dari semua potensi dalam bentuk apapun yang bisa merusak, yang bisa menyerang putra-putrinya, anak-anaknya, dan yang bisa menghancurkan hidup masa depannya. Ya, itu dapat dipatahkan dengan kehadiran seorang bapak yang berfungsi. Ya, saudara. Tapi realitanya kan nggak gitu, saudara. Kalau minjem uang, seorang bapak lebih hebat pinjam ke bank kan gitu ya. Begitu ditagih, mama lah yang ngadapi, iya kan. Bapak kemana? Pergi dulu kan gitu ya kan. Tapi di sini nggak ada, semua bertanggung jawab, ya, melindungi istri dan anaknya, gitu ya. Tuhan memberikan otoritas dan kewenangan itu bagi seorang bapak untuk melindungi keluarganya. Next slide cepat. Seorang bapak itu juga pengajar, teacher.
Seorang bapak harus terus belajar dan mengembangkan dirinya. Bapak-bapak juga perlu menerima dari Tuhan apa saja yang mereka butuhkan, yang anak-anak kita butuhkan untuk mampu memperlengkapi dan mengajari anak-anak kita. Kesalahan yang terjadi bagi seorang anak atau seorang putra itu disebabkan ketidakmampuan seorang bapak mengajar anak-anaknya. Itu sebabnya dimulai dari seorang bapak untuk bisa diajar, teachable, ya. Maka anaknya, putranya pun akan bisa diajar. Jadi bapak-bapak, mari kita terus belajar. Terutama belajar kepada Tuhan Yesus. Dialah Bapa yang sejati. Next slide. Seorang bapak adalah orang yang mendisiplin. Ya, saudara, kekacauan itu akan terjadi saat disiplin gagal diterapkan. Disiplin yang saya tidak akan pernah menghancurkan seseorang. Disiplin akan menjaga seorang putra atau anaknya untuk bertindak benar. Tanpa kedisiplinan, liarlah orang, sudah. Disiplin yang diberikan seorang bapak itu akan banyak menolong anaknya atau putranya untuk tidak terjebak dalam kehidupan. Jadi anak-anak muda, kalau kau didisiplin, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, bapak-bapak yang nggak tahu mendisiplinkan anaknya, itu artinya sebenarnya bapak-bapak itu juga nggak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Siapa saya hari ini? Itu nggak lepas dari disiplin yang orang tua saya, bapak saya lakukan. Walaupun bapak saya sebenarnya saya yang nginjili dia terima Yesus, saudara. Terbalik-balik, ya kan. Saya yang bimbing dia terima Yesus. Waktu itu saya juga yang membawa dia dibaptis, saudara. Ya kan. Tapi di akhir hidupnya bapak saya itu adalah hidup di dalam Tuhan. Oke, next slide. Seorang bapak itu dia adalah pemimpin atau leader, ya. Pemimpin yang dibutuhkan untuk mengarahkan anak-anaknya kepada hal yang benar dalam hidupnya. Pemimpin itu selalu berjalan di depan kita. Jadi bapak-bapak, berjalanlah di depan istri dan anak-anakmu. Amin. Ya, lindungi mereka, protektor, ya. Seorang anak atau seorang putra hanya akan berjalan ke arah di mana bapaknya melangkah ke sana, ya. Dan seorang bapak itu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menggenapi destiny bagi kehidupan putra-putranya. Ya, itu penting, saudara. Sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Yang kedelapan, seorang bapak itu juga adalah kepala atau head. Dia menjadi kepala berarti orang yang bertanggung jawab dan memiliki akuntabilitas dalam keluarganya. Ya, seorang bapaklah didapatkan solusi dari setiap masalah yang ada. Bapak juga itu bertanggung jawab memikirkan semua rencana, ya. Waduh, nanti takutnya 10 tanggung jawab mikir semua bapak-bapak di sini, berat juga tanggung jawab saya gitu ya. Enggak, saudara. Ini sedang membuka cakrawala pemikiran kita supaya kita menyadari bahwa kehadiran seorang bapak itu penting. Ya, next slide cepat aja. Seorang bapak itu juga yang memperhatikan, caring one, ya. Seorang bapak berkewajiban memakai waktu dan energinya untuk putra-putrinya, untuk anak-anaknya. Pemenuhan akan hal ini itu akan membuat para putra atau anak-anaknya tidak mencari perhatian dalam bentuk apapun dan dimanapun, karena ditemukan seorang bapak yang memperhatikan anak-anaknya. Ya. Saudara, saya punya anak putri satu-satunya, saudara. Sekarang umur 24 tahun. Sekarang dia udah kerja, profesional kerja, ya. Kehadiran saya setiap hari bagi hidupnya penting. Sekarang dalam dunia kerja dia berangkat pagi, pulang malam udah capek. Apa yang saya lakukan, saudara? Setiap hari kalau saya nggak pergi pelayanan pagi, ngantar dia ke kantor, saudara. Disitulah waktu saya banyak bicara, sharing kepada dia, perhatian kepada dia, supaya dia nggak jauh dari hidup saya, saudara. Bapak-bapak, ngantar anakmu ke sekolah, ngantar anakmu ke kantor, itu sebuah pelayanan. Disitulah waktu untuk berbicara kepada dia. Ya, kita perlu perhatian. Yang ke-10 yang terakhir, seorang bapak itu fungsinya adalah mengembangkan, developer. Ya, mengembangkan berarti membuat bertumbuh secara gradual dan terus menerus, ya, anak kita supaya hidupnya lebih baik. Seorang bapak harus merencanakan, mengkonstruksi dan mulai membangun putra-putrinya, anak-anaknya secara maksimal. Dan seorang bapak membantu menemukan karunia dalam diri anaknya
mendorongnya untuk bertumbuh, bahkan menyediakan lahan yang bisa dikembangkan sampai anak-anak kita mencapai potensi maksimal dalam diri mereka. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Nah, next slide. Kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana menjadi seorang anak? Tadi saya bicara fathership. Dan itu saya kutip dari buku Myles Munroe, The Fatherhood Principle. Sebenarnya banyak, saudara, referensi buku-buku tentang kehadiran seorang bapak. Tapi saya lebih condong mengutip itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana sekarang kita menjadi seorang anak? Untuk menjadi seorang anak, sebaliknya dibutuhkan suatu proses yang memerlukan kesungguhan. Katakan satu proses. Jalan yang dilalui untuk menjadi seorang anak itu, maksudnya sonship, tidak mudah, tetapi itu pantas. Karena apa yang didapat lewat proses menjadikan anak dan membawa kita mengalami percepatan menuju destininya Tuhan buat kehidupan kita. Jadi waktu saya menundukkan diri, membangun spirit sonship dalam hidup saya terhadap Bapak rohani saya, sebenarnya itu tujuannya adalah apa? Supaya saya mengalami percepatan pencapaian destininya Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya saudara dan saya membutuhkan spirit fathership, seorang Bapak rohani yang harus hadir dalam hidup kita supaya tujuan Tuhan itu cepat tercapai. Karena saudaraku, Allah selalu bicara menggunakan otoritas. Amin, saudara. Makanya Allah kita tertib, saudara. Ya, Allah kita tertib dalam hal mengembangkan diri. Oke, next slide, Pak. Nah, bagaimana menjadi seorang anak? Yang pertama, sadarilah saudara dan saya membutuhkan seorang Bapak rohani. Katakan, saya membutuhkan seorang Bapak rohani. Katakan, saudara. Dalam hidup saya. Waktu dulu saya belum menemukan seorang Bapak rohani, saya pemberontak, saudara. Saya jadi pengerja, gembala saya mau saya hajar, saudara. Ya, saudara. Inilah orangnya, saudara. Saya waktu belum menundukkan diri menjadi seorang anak, gampang tersinggung. Pemimpin saya lawan. Ya. Nggak ubahnya dulu waktu masih jadi preman di jalanan, saudara. Memberontak. Jadi kalau saudara merindukan seorang bapak, jadilah seorang anak. Pertama sadarilah bahwa seorang bapak rohani itu penting dalam hidupmu. Kesadaran akan kebutuhan ini penting sebab ada banyak orang tahu perlunya seorang bapak rohani tetapi tidak serius saat menjalani prosesnya. Menjadi seorang anak rohani ada prosesnya. Buktinya ketika seseorang bapak mulai mengarahkan, menegur, mendisiplin, meminta anak rohaninya melakukan sesuatu, maka apa yang ada di dalam hati seorang anak rohani itu akan tampak. Spirit sonship itu akan diuji. Pertumbuhan menjadi seorang anak rohani itu akan diuji ketika seorang bapak kita mulai menegur kita, menasihati kita, mendisiplinkan kita. Di zaman ini, saudara, ini sulit sekali. Ya. Lalu saudara, masalahnya apa yang dilakukan seorang bapak rohani itu bisa bertentangan dengan apa yang kita inginkan sebagai seorang anak rohani. Kondisi inilah yang menjadi ujian, apakah kita sungguh-sungguh menginginkan bapak rohani yang ada dalam hidup kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, siapa yang merindukan kehadiran seorang bapak rohani dalam hidupmu? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Jangan seperti Pak Eben ya. Jadi pengerja gembalanya mau dihajar, saudara ya kan. Darah Yesus, darah Medan. Ya. Ngomong apa adanya lebih baik dan harus bertobat, saudara. Ya. Oke, yang kedua. Next slide. Ya. Ada 3 hal secara umum yang membuat seseorang menyadari adanya kebutuhan seorang bapak rohani. Yang pertama, saudara dan saya perlu tudung, kapring. Bapak rohani itu mengkapring. Yang kedua, karena keterbatasan atau kemandekan, perlu keluar dari zona nyaman kita. Bapak rohani itu tahu, karena musuh terbesar dalam pertumbuhan rohani adalah zona nyaman. Dulu susah makan, ya kan? Sekarang mau makan di mana kita, kan gitu ya. Terakhir, siapa yang mau kita makan?
Iya saudara. Musuh terbesar pertumbuhan rohani adalah comfort zone. Zona nyaman. Bapak kita itu, Bapak rohani, bisa melihat itu. Karena orang yang di zona nyaman berjalan di tempat. Gak ada pertumbuhan. Butuh seorang Bapak rohani untuk menasihati dan memberikan itu. Saudara, kenapa kita menyadari butuhnya seorang Bapak rohani? Karena kerinduan untuk bertumbuh. Perlu ada kemajuan dari berbagai aspek. Karena paling berbahaya kekristenan, waktu kita ada dalam kegiatan rohani, tapi kita nggak mengalami pertumbuhan, kita sedang berjalan di tempat. Apa buktinya? Buah-buah dari apa yang kita lakukan itu nggak ada lagi. Butuh Bapak rohani yang meneguhkan ini, menasihati kita, supaya saudara dan saya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang kedua, mengejar Bapak rohani. Saya mengutip kisah Elisa. Elisa merupakan gambaran yang sangat baik dan menjadi contoh bagaimana seorang anak rohani mengejar bapaknya, yaitu Elia. Elisa dan Elia. Enak ya? Saudara bisa baca nanti 2 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20. Dikatakan setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Saat Elia melemparkan jubahnya yang adalah gambaran Elia memilih Elisa untuk menjadi anak rohaninya. Sejak hari itu Elisa menyadari panggilan tersebut dan dengan segera dia meresponinya. Elisa berlari mengikuti Elia. Gambaran satu sikap bagaimana seorang anak mengejar bapak rohaninya. Jadi kalau hari ini kita rindu memiliki seorang bapak rohani, kejar bapak rohanimu, katakan amin saudara. Iya, seperti Elisa yang mengejar Elia. Haleluya. Yang ketiga, mengikuti bapak rohani kita. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 21, bagaimana Elisa mengikuti Elia yang menjadi bapaknya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan banyak bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ikuti bapak rohani muslim. Alkitab menulis dengan jelas, Elisa mengikuti Elia. Kata mengikuti itu berarti dia bersedia diarahkan. Katakan bersedia diarahkan. Bersedia diajar. Katakan bersedia diajar. Katakan bersedia dilatih. Bersedia dididik. Bahkan bersedia dibentuk total oleh Bapamu. Amin. Wah, gak mudah saudara. Waduh, Pak Ewen berkali-kali gagal. Bahasa Cirebonnya gagal maning saudara ya kan. Tapi gak apa-apa saudara. Memang itu harus ada sebuah proses ya, peneguhan dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, banyak orang fatherless, gak mempunyai bapak rohani. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini, mata hati kita terbuka saudara. Ikutilah bapak rohanimu. Bahkan Elisa menuangkan air ke tangan Elia ya. Elisa mengikuti Elia, bahkan sampai mendekati akhir hidup Elia ketika mereka berpisah. Bahkan Elisa bersikeras untuk tak mengikuti Elia. Yang keempat, menghormati bapak rohani kita. Ya, jadi dari ayat tersebut jelas sikap hormat Elisa terhadap bapak rohaninya. Sewaktu Elia terangkat ke langit, Elisa berseru, Bapakku, Bapakku. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Itu menunjukkan bagaimana sikapnya terhadap Elia. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah peristiwa yang sama yang mereka alami masih bisa terjadi di generasi kita? Yang percaya katakan amin. Karena Alkitab gak mungkin berubah dalam prinsip-prinsip kebenarannya. Saudara. Ya. Sepanjang perjalanan terakhir Elia, Elisa adalah satu-satunya anak yang terus bersama-sama dengan Elia sampai terangkat. Sikap hormat ini yang dilakukan Elisa dinyatakan bukan hanya lewat ucapan,
tetapi melalui perilakunya yang konsisten. Kedekatan kita terhadap Bapak rohani tidak boleh membuat anak kehilangan respek. Sebaliknya harus terus menjaga kehormatan seorang Bapak rohani. Oke. Next slide. Orang yang tidak memiliki roh anak, spirit sonship dalam hidupnya, maka orang tersebut memiliki roh anak atau hati yatim piatu atau spirit orphan. Orang yang nggak memiliki roh anak dalam hidupnya, maka di dalam diri orang itu memiliki hati atau spirit yatim piatu. Walaupun orang itu ada di gereja, melayani Tuhan di gereja. Spirit yatim atau spirit piatu adalah spirit yang menolak otoritas seorang Bapak rohani dan melakukan independensi untuk melakukan apapun yang dia mau. Spirit orphan dalam Alkitab itu manifestasi roh yatim, itu jelas terlihat. Dan ketika roh ini bekerja dalam kehidupan pribadi kita, maka akan menghasilkan hal yang buruk dan menghancurkan. Saya mau bilang bahasanya, kita jadi sulit bertumbuh secara maksimal. Karena ada hal-hal khusus itu ditaruh kepada Bapak rohani kita yang akan disampaikan kepada kita sebagai seorang anak. Kalau saudara dan saya memiliki spirit sonship. Tapi orang yang memiliki spirit orphan, spirit yatim atau piatu, nggak mau, dia akan menolak, saudara. Seperti saya dulu, saya susah diatur, saudara. Dia darah Yesus, kita masih darah Medan. Siapa kau, kan gitu kan? Tapi saya bersyukur dalam perjalanan rohani saya, saudara. Saya gini-gini udah 26 tahun melayani secara full timer, saudara. Saya bersyukur, saya dipulihkan. Dan ketika itu terjadi, perlakuan saya kepada istri juga jadi kasar. Ya kan? Keras. Anak saya terluka karena belum beres. Tapi saya bersyukur ketika saya menemukan seorang Bapak rohani. Hidup saya semakin dipulihkan, saudara. Saya percaya itu pasti akan saudara alami juga, saudara. Ya, saudara, contoh di Alkitab itu Lot. Lot itu, saudara, menolak seorang bapak yaitu Abraham. Apa yang dialami? Lot terlibat incest, hubungan dengan kedua putrinya, hubungan saudara. Itu serius. Baru kita lihat siapa contoh selanjutnya, Absalom, anak sulung Raja Daud. Dia memberontak Daud, ayahnya sendiri, saudara. Bahkan dia membunuh saudaranya, beda ibu. Bahkan yang terakhir, Absalom, maaf ini saudara, di mimbar yang kudus. Dia mendemonstrasikan, melakukan dosa perzinahan. Dia meniduri semua gundi-gundi ayahnya. Mempermalukan ayahnya. Di gereja banyak orang seperti itu, saudara. Nanti kita akan lihat, ada contoh-contohnya. Gehasi. Gehasi itu, saudaraku, adalah hambanya Elisa. Ya, dia mengejar Naaman dan meminta persembahan yang ditolak oleh Elisa. Akibatnya apa? Kutuk terjadi. Dan yang terakhir Yudas, katakan Yudas. Ya, Yudas itu rasul, saudara. Bukan, dia bisa menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Spirit orphan. Tapi banyak tanda kutip, spirit Yudas juga ada di gereja. Tapi saya yakin, di Miracle enggak ada. Semua punya spirit anak, spirit sonship. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Dari wajah saudara serius semua ini lihat saya, saudara. Ya kan? Mungkin ada yang berpikir, nanti saya traktir Pak Eben di Lapu. Ya kan? Oke, kita lanjut, saudara. Karena ini pemimpin. Nah, oke, kita masuk. Next slide. Mari kita perbandingkan seseorang yang memiliki hati anak dan hati piatu, spirit orphan. Nah, waktu seorang anak ketika dia melihat citra Allah, gambarannya tentang Allah, seorang anak, seorang yang memiliki spirit sonship, dia melihat Tuhan itu sebagai ayah atau bapaknya yang mengasihi dia. Tapi seorang yang memiliki hati piatu, spirit orphan, dia melihat Tuhan itu sebagai Tuhan dan dia budaknya. Dalam ketergantungan,
Orang yang memiliki roh anak, dia interdependen, saling membutuhkan. Katakan amin, saudara. Tapi orang yang memiliki hati piatu, roh piatu, dia independen, mandiri, nggak bisa diatur. Kalau Bank Mandiri masih bisa diatur, saudara ya. Susah ngaturnya. Dia susah kerjasama. Dalam pemahaman teologi, orang yang memiliki roh anak itu hidup, dia punya pemahaman bahwa dia hidup dalam hukum cinta kasih Tuhan. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia hidup mencintai Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia balas kejahatan dengan kejahatan. Di sini nggak ada saya. Di Cipinang yang banyak, saudara. Oke, next slide. Ini juga sedang mengoreksi, karena kita semua belajar. Mengoreksi saya, amin saudara. Saya berdiri sini bukan lebih hebat dari saudara, enggak saudara. Karena saya tahu ini kelas pemimpin. Tapi ini perlu pemahaman seperti ini supaya kita terus membuka sesuatu yang baru. Ya, karena saya percaya restorasi pemulihan akan terjadi dimulai dari pemulihan hubungan bapak dan anak, saudara. Ya, dalam hal rasa aman, seorang yang memiliki spirit anak, dia akan tenang dan damai, saudara. Tapi kalau spirit piatu, dia nggak aman, kurang damai, gerasa gerusu gitu. Aman dan damai sekalipun dalam tekanan. Saudara, dalam rasa aman, kebutuhannya akan persetujuan. Dia rasa aman karena apa? Karena dia tahu dia diterima penuh oleh kasih Allah dan dibenarkan oleh kasih karunia. Itu spirit sonship, saudara. Tapi orang yang memiliki hati piatu, spirit orpham, dia akan berusaha memperoleh pujian, persetujuan, dan dia akan berusaha supaya orang lain menerima dia. Makanya kalau pelayanan dia nggak dipuji, sakit hati, saudara. Besok nggak datang lagi. Hati-hati dengan pujian, saudara. Amin, saudara. Orang yang memiliki hati anak, yang dia kejar bukan pujian manusia, karena dia tahu Tuhan sudah menerima dia dengan kasih Allah dan hidupnya dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara nggak dipuji-puji manusia, bilang kanan kirimu nggak apa-apa, bilang ya, amin. Tuhan udah menerima kita dengan kasih karunia-Nya. Bapak itu kemana? Nggak datang. Kenapa? Apa salahku ya? Apa dosaku? Rupanya kita lupa memuji-muji dia. Memang saudara, ada 3 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu suka pengen dipuji, dihormati, didengar. Tapi yang namanya manusia itu terbatas. Termasuk Bapak Gembalamu, terbatas memuji-mujimu. Jangankan jemaat, memuji istri sendiri kadang-kadang lupa. Kan gitu saudara ya kan? Tapi ada orang yang menuntut itu, saudara. Saya dulu begitu. Setiap pelayanan saya lakukan, kalau nggak dipuji-puji, bisa marah, tersinggung. Itu spirit apa? Orfan. Spirit piatu. Spirit yatim. Spirit anak, motivasi melayaninya apa? Dia bersyukur yang dalam. Karena dia dikasihi dan diterima oleh Allah tanpa syarat. Jadi pelayanan itu sebuah ucapan syukur, amin. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Apapun pelayanan kita, itu adalah sebuah kasih karunia yang Allah berikan tanpa syarat, sebuah kehormatan. Tapi orang yang memiliki spirit orphan, dia mau melayani itu untuk kebutuhan prestasi pribadinya. Untuk mengimpresi Tuhan. Jadi dianggap saingan. Nih gua kan the best. Tapi bukan dalam arti gak boleh melakukan the best. Saya percaya melayani Tuhan harus yang terbaik, amin. Tapi tujuan kita itu bukan supaya prestasi pribadi kita, bukan saudara. Nanti bersaing seperti murid Tuhan Yesus pernah bertanya, menurut Tuhan siapakah yang paling besar di antara kami? Itu pertanyaan murid Tuhan Yesus kan. Sampai Yesus manggil siapa? Anak kecil. Itu anak sekolah miracle, GKR Miracle ditempatkan saudara. Jadi kalau hari ini kita sedang ribut, siapa yang terbesar di antara kita? Panggil Pak anak kecil, Pak. Banyak orang begitu. Karena aku yang memulai ini. Aku yang merintis. Aku yang memulai. Aku yang mengakhiri. Seperti lagu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri.
Berapa banyak kita rindu dan bertengkar hanya karena soal-soal itu, saudara. Bukankah kasih karunia Allah sudah cukup bagi kita? Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara dan saya diterima tanpa syarat. Itu penghormatan dari Tuhan. Dan tidak ada yang bisa melebihi dari itu, saudara. Hari ini Bapak Ibu kalau kau melayanilah dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukurmu. Siapa kita? Siapa Pak Eben bisa berdiri di mimbar yang kudus ini? Gak ada, saudara. Itu anugerah Tuhan. Next slide, Pak. Dalam motivasi kedisiplinan rohani, orang yang memiliki rohana, disiplin itu sebuah kenikmatan dan kesenangan. Coba ikuti kata-kata saya. Disiplin rohani itu adalah kenikmatan dan kesenangan bagi saya. Jadi kalau kau didisiplin Bapak rohanimu, jangan marah. Jangan bikin status di Facebook. Ku coba bertahan mendampingi dirinya. Oh, sekarang kan begitu, saudara. Gereja mempermalukan sama gereja. Hari ini kalau ada disiplin rohani dari Bapak rohanimu, dari pembinamu, itu karena dia sayang. Sebelum kita lebih hancur lagi, saudara. Tadi fungsi seorang Bapak itu mendisiplin. Supaya kita nggak liar. Tapi seseorang yang memiliki spirit piatu, ketika dia motivasi dalam kedisiplinan rohani, itu kewajiban dan mengharapkan perkenanan Tuhan, atau tidak ada motivasi sama sekali. Jadi itu jadi seperti hukuman gitu, saudara. Sama ya, hukum Taurat itu kan kenapa nggak ada yang bisa melakukan? Ya seperti hukuman bentuk. Motivasi dalam kemurnian, seorang yang memiliki hati anak, dia rindu untuk menjadi kudus. Katakan amin, saudara. Tidak ingin sesuatu pun yang menghalangi hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini ada kerinduan terus untuk hidup kudus, intim dengan Tuhan, itu artinya roh anak itu sedang bertumbuh dalam kehidupan kita, saudara. Kalau spirit piatu dibilang harus kudus untuk berkenan kepada Tuhan. Kan beda ya, rindu kudus, harus kudus itu beda. Harus kudus itu seperti sebuah tekanan. Saya mau tanya, adakah di antara kita yang bisa hidup kudus dari diri kita sendiri? Enggak ada, amin saudara. Hari ini saya kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah itu menjadi satu kerinduan untuk kita terus datang intim dengan Bapa kita, saudara. Kamu harus kudus. Siapa manusia bisa kudus dari dirinya dan perbuatannya? Lah Abraham aja berbohong. Apalagi kamu, wajahnya udah kelihatan, ya kan? Keluar suara Bataknya ya, maaf ya. Next slide. Dalam citra diri, penilaian diri, orang yang memiliki hati anak, itu selalu positif, benar, dan teguh. Karena dia tahu bahwa dirinya bernilai tinggi di mata Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu bernilai tinggi di mata Tuhan. Walaupun hari ini kita belum punya mobil, rumah masih ngontrak. Ya kan? Makanannya biasa aja. Tapi saya percaya engkau dan saya bernilai tinggi di mata Tuhan. Jadi hari ini gak perlu risau dengan apa yang kita lihat di media. Sekarang kan media itu vulgar, saudara. Makanya banyak orang gak tahu diri, mau mengejar lifestyle seperti yang ada di media-media itu, saudara. Nggak kerja, tapi kerjanya pesiar terus, jalan-jalan, saudara. Itu sesat. Nilai harga diri kita tidak ditentukan oleh hal itu, tapi nilai harga diri kita ditentukan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu yang membuat engkau dan saya berharga, saudara. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia selalu menolak dirinya, karena suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya dulu presiden kita bilang, ojo banding-banding kayak gitu ya. Semua orang punya destiny masing-masing. Cara Tuhan memanggil dan memakai orang, termasuk memberkati kita, itu berbeda-beda. Itu sebabnya jangan ukur diri kita dengan yang lain hanya karena memperoleh apa yang kita dapat. Jangan banding-bandingkan diri kita. Itu spirit piatu.
Di gereja juga ada yang begitu. Wah, udah punya motor ya. Awas, bentar lagi aku punya motor. Tahu-tahu kredit kan gitu saudara, kan dipaksa kan. Jangan saudara. Saya percaya Tuhan tahu selama kita sungguh-sungguh bekerja melayani Tuhan, pasti berkatnya dicukupkan atas kehidupan kita. Seorang yang memiliki hati anak, sumber kenyamanannya apa? Dia punya waktu pribadi dalam hadirat dan kasih Bapa. Dia bisa ngalami Tuhan. Allah omnipresent yang tidak terbatas itu, saudara. Itu saudaraku sumber kenyamanannya. Tapi saudara, orang yang memiliki hati piatu, sumber kenyamanannya apa? Dia mencari kenyamanan dalam cinta yang palsu, kecanduan, paksaan, pelarian diri. Bahkan ini saudara, kesibukan aktivitas hiper rohani. Di pelayanan hadir, bukan artinya pelayanan salah, bukan saudara. Hiper rohani. Tapi hidupnya gak berubah saudara. Hari ini sesibuk apapun kita, sumber kenyamanan kita apa saudara? Punya waktu pribadi dengan Bapa kita saudara. Amin Bapak Ibu. Itu sumber kenyamanan. Rindu terus ada dalam hadirat. Orang yang memiliki spirit anak, hubungan sesamanya gimana? Dia rendah hati dan bersatu. Menganggap orang lain sama berharganya. Bersukacita dalam berkat dan kesuksesan mereka. Jadi orang berhasil, kita juga bersyukur, amin saudara. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia kompetisi. Dia bersaing. Dia iri pada kesuksesan orang lain dan posisi orang lain. Spirit kompetisi. Yakobus 3:16 dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah sumber kejahatan akan terjadi. Apa yang membuat Kain, saudaraku, harus binasa? Iri hati kepada Abel. Saudaraku, pembunuhan Habel itu menjadi tragedi pembunuhan terbesar di sepanjang sejarah manusia. Kenapa? Habel dibunuh setelah apa? Memberi persembahan. Amin saudara. Orang yang memberi persembahan itu biasanya di mana? Di gereja. Jadi Habel dibunuh setelah apa? Pulang gereja. Saya berdoa pulang gereja di sini nggak ada pembunuhan. Loh, tapi sering kita pulang gereja marah-marah kan, berantem. Orang yang punya hati anak saudara, dia selalu rendah hati. Keberhasilan orang lain, tubuh Kristus, itu menjadi keberhasilan dalam hidupnya. Nggak ada kompetisi, nggak ada persaingan. Amin saudara. Termasuk lingkungan gereja di sini. Gereja bukan bersaing, katakan amin. Kadang-kadang kita kayak bersaing saudara, berkompetisi. Next slide saudara. Banyak ini saudara. Saya waktu nyiapkan ini, saya juga memeriksa terus hidup saya. Saya masih yatim atau piatu enggak? Saya percaya saudara, Tuhan sanggup pulihkan, amin. Apalagi ketika kita terus menemukan seorang bapak rohani dalam hidup kita. Seorang yang memiliki hati anak, ketika menangani kesalahan orang lain, dia selalu bilang, kasih itu menutupi sewaktu Anda ingin memulihkan orang lain dalam roh mengasihi dan kelembutan. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia menuduh. Dia mempermalukan orang lain. Supaya dirinya kelihatan baik dan menjelekkan orang lain. Wah, ini bahaya saudara. Dia selalu menganggap dirinya terbaik. Makanya kalau ada orang jatuh dalam dosa yang gak dia sukai, dia bilang puji Tuhan. Bayangkan puji Tuhan saudara. Waduh. Orang bisa jatuh gagal tuh. Syukur puji Tuhan. Haleluya 12 kali kali 2. Gitu lagi saudara ya kan. Dia senang. Tapi orang yang memiliki spirit anak, kegagalan orang lain apalagi satu komsel, itu adalah kegagalan saya. Jadi kalau hari ini ada anggota sel kita udah jauh dari Tuhan, harusnya itu tangisan kita yang kuat supaya dia kembali lagi kepada Tuhan.
Jangan bilang tuh syukur dia kan. Nggak bertahan dia di Komsel Pondok Kopi ini kan. Itu spirit piatu, saudara. Kalau Yesus bersikap seperti itu, nggak ada yang selamat kita. Bukankah dia mengasihi kita tanpa syarat? Katakan amin, saudara. Kasih itulah yang terus kita kerjakan. Di dalam Komsel itu kan banyak jenis manusia. Ada yang nggak bisa dibilangi gitu, saudara ya. Di situ sebenarnya diuji, saudaraku, kasih kita untuk mengasihi orang lain. Memang nggak mudah, saudara. Ya. Saya pernah dengar teman saya punya Komsel, anggota selnya, saudara, 3 orang stres. Jadi selama Komsel, mana PKS-nya? Yang stres ini aja ngoceh terus, saudara ya kan. Terus gimana? Kalau ada bensin udah kubakar dia gitu ya kan. Saudara. Tapi saudara, dengan dia banyak diam, 6 bulan pertama, yang stres ini mulai pulih, saudara. Karena dia mengasihi. Dia nggak bilang, udah deh lu pulang aja besok. Sampai akhirnya 3 orang ini, yang kedua ini sembuh, saudara. Saya percaya kehadiran kasih dan kasih itu yang kita manifestasikan, itu akan menyembuhkan banyak orang-orang yang terluka, saudara. Bilang kanan kirimu, hidupmu menyembuhkan orang lain. Bilang, saudara ya. Ibu-ibu, hidupmu menyembuhkan suamimu, amin. Jangan bilang itulah bapaknya si Erni nih, nggak berubah-berubah. Mulai tahun 1997 sampai 2026. Padahal kemarin di akhir tahun baru nyanyi kita. Nasal putau naburuki ho mau puji tuaki. Jangan ibu-ibu. Kasihmu itu memulihkan suamimu. Semua kita. Anak-anak muda, nggak muda memang. Kasih itu kan diberikan tentunya kepada orang yang bermasalah. Bahkan orang yang tidak kita sukai, itulah perlu kasih Kristus, saudara. Karena dialah jawaban dari semua hal dan keadaan manusia. Kita lanjut, saudara. Orang yang memiliki spirit anak, pandangannya tentang otoritas itu siapa? Pandangannya tentang pemimpin. Dia penuh hormat, dia tunduk, dia melihat pemimpinnya itu sebagai hamba Tuhan untuk kebaikannya. Bukan tanduk, tunduk, hormat. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia melihat otoritas itu sebagai sumber penderitaan. Tidak percaya pemimpin dan hatinya nggak mau tunduk. Jadi kalau diperintah itu jadi masalah dalam hidupnya. Next slide. Orang yang memiliki hati anak, pandangannya tentang teguran itu apa? Dia menerima teguran itu sebagai berkat dan kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga kelemahannya dan dosanya itu bisa diekspos dan dimatikan. Waktu dia ditegur, apalagi ditegur dosanya. Bertobatlah. Bertobat itu bukan bahasa penghakiman. Karena di Alkitab banyak ditulis bertobatlah. Bertobatlah. Rasul Yohanes Pembaptis, waktu dia ada di hutan di semak belukar, kata-kata yang keluar adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kata itulah yang pertama digunakan oleh Yesus ketika dia memulai pelayanan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Dimulai dari kata apa? Pertobatan. Jadi kalau hari ini ada yang berteriak, bertobatlah kau Pak Eben. Orang yang punya hati anak, dia akan menerima teguran itu sebagai berkat. Tapi orang yang memiliki hati piatu, itu sulit menerima teguran. Ya. Dan dia harus benar, ya, sehingga perasaannya mudah tersinggung, menutup diri terhadap disiplin. Saya yakin di sini nggak ada yang lagi yang mudah tersinggung. Amin, saudara. Amin. Agak pelan suaranya. Nggak apa-apa, saudara. Kita perlu terus belajar. Bayangkan pemimpin-mimpin Pak Eben yang kayak gini, saudara. Aduh. Suara gembala keras, saya lebih keras 10 kali lagi, saudara, ya kan? Sampai orang bingung, mana ini pemimpinnya. Tapi waktu saya menemukan seorang bapak rohani, kelembutan itu bisa terjadi, saudara. Jadi jangan bilang, udah dari sononya ini gue orang Batak, BTL, Batak tembak langsung.
suaranya keras-keras. Oh, wow, nggak ada saudara. Itu excuse. Di dalam Kristus kita bisa berubah. Katakan amin. Amin saudara. Kasih senyum dulu dong, jangan tegang-tegang ya. Sebenarnya sedang mengoreksi kita sama-sama kita. Ya, saya cuma dikasih kesempatan aja sama Bapak Gembala untuk nyampaikan ini. Ini juga sedang mengoreksi. Karena saudaraku yang paling berat itu kan berkhotbah ya kan. Kalau nunjuk 2 ini kan 3 saudara ya. Saya yang lebih banyak sebenarnya saudara ya. Oke, next slide. Ya. Waktu merasakan hadirat Tuhan, orang yang memiliki hati anak, dia bilang dia dekat dan intim dengan Tuhan. Tapi coba saudara, kalau orang yang memiliki spirit piatu, dia kondisional, tergantung kondisinya. Jadi dia menyembah Tuhan dekat atau tidak tergantung kondisinya. Berarti kalau tanggal 20 sampai 30 itu bulan tua, kondisinya jauh dari Tuhan gitu saudara. Dia merasa jauh. Ya, bulan tua ini, dia merasa jauh. Tuhan itu dekat atau jauh itu karena kondisi, karena keadaan. Tapi orang yang memiliki hati anak, apapun keadaannya, dia akan dekat dan intim dengan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 62, Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ayat itu salah satu latar belakangnya apa? Daud itu sedang menghadapi puncak kesuksesan sebagai seorang raja. Dia punya pasukan-pasukan yang rela mati bagi dia. Dia punya daerah jajahan terbesar di dunia. Bahkan dia punya istri yang cantik-cantik. Kalah Sophia Lajuba cantiknya saudara ya kan. Tapi bisa dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia nggak bilang hanya dekat semua pasukanku aku tenang. Dia nggak katakan hanya dekat kekuasaanku aku tenang. Dia juga nggak katakan hanya dekat istriku yang cantik aku tenang. Tapi dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan kita, saudara? Orang yang memiliki spirit anak, dia selalu intim dengan Bapaknya, dengan Tuhan. Dan dia nggak dipengaruhi oleh situasi, keadaan yang sedang dialami, sekalipun situasinya mungkin berat. Saudara, orang yang memiliki hati anak, kondisinya itu dia apa? Dia mengalami freedom in Christ. Dia merdeka dalam Kristus. Katakan amin saudara ya. Dia bisa berkata tidak ada dosa, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan saya. Saya merdeka karena Kristus sanggup melepaskan semua beban belenggu yang saya hadapi. Dia merdeka dalam Kristus saudara. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia selalu terikat. Gak bebas, gak lepas. Saudaraku, orang yang memiliki hati anak, posisinya apa? Dia merasa sebagai anak. Tapi orang yang spiritnya piatu, dia merasa sebagai hamba, sebagai budak. Orang yang memiliki spirit anak, dia punya visi. Visinya apa? Dia mengalami penerimaan dan kasih Bapa yang tanpa syarat setiap hari. Dan kerinduannya adalah sebagai duta, sebagai utusan kasih Bapa kepada keluarga dan orang lain. Tapi orang yang memiliki spirit piatu, dia punya ambisi rohani, keinginan atas prestasi rohani, bahkan pengakuan serta kerelaan untuk memperjuangkannya, keinginannya supaya itu dilihat dan sering diperhitungkan sebagai orang dewasa. Saya percaya saudara, penerimaan akan kasih Bapa untuk hidup kita, itu adalah penerimaan yang tertinggi dari yang lain. Katakan amin. Yang lainnya bonus saudara. Penerimaan yang tertinggi kasih Bapa itu melebihi dari gelar-gelar yang kita peroleh. Profesor, doktor, platina bocor, kondensator, karburator. Penerimaan kasih Bapa yang tidak bersyarat, itulah yang tertinggi dalam hidup kita. Kita diangkat, diadopsi menjadi anaknya, saudara, amin. Dan seorang anak dia punya masa depan. Dia akan apa saudaraku? Dia akan memiliki hak menjadi ahli waris, legacy dari bapaknya. Dan seorang
yang memiliki hati piatu. Dalam hidupnya dia selalu merebut apa yang bisa diraih. Saudara, bukunya ada, sumber spiritual sansip. Saudara, ini menjadi hal-hal yang terjadi, saudara. Dan mari kita koreksi hati dan hidup kita. Supaya hari ini, saudara dan saya tidak memiliki orphan spirit, roh yatim atau roh piatu. Tapi saudara dan saya, spirit sansip memiliki roh anak dalam hidupmu. Katakan amin. Oke, yang terakhir. Lihat jamnya, oh udah mau habis ini ya. Yang terakhir. Sekarang kita belajar tentang satu studi kasus. Ya, saya senang lihat saudara antusias semua ini ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. 15 menit lagi, studi kasus. Studi kasusnya begini saudara ya. Bagaimana menghadapi bapak rohani yang salah? Bapak rohani bisa salah nggak? Bisa saudara, karena kan masih manusia. Iya saudara. Bagaimana saudara? Kalau kita menghadapi bapak rohani kita yang salah. Yang pertama, jangan berontak. Katakan jangan berontak. Orang yang berontak, orang yang tidak memberontak itu dia tidak keluar dari otoritas. Orang yang keluar dari otoritas itu contohnya Korah, bilangan 18. Miriam dan Harun, bilangan 12. Mereka keluar dari otoritas. Yang kedua, bagaimana menghadapi bapak rohani yang salah? Bisa mengkoreksi, bisa. Tapi dengan sikap apa? Tetap tunduk, katakan tetap tunduk. Menghormati. Bisa dong bertanya kan? Bisa. Tapi tetap dengan sikap tunduk, menghormati. Itu contohnya apa? Daud punya bapak rohani nama siapa? Saul. Saudara kalau baca 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 9 dan 1 Samuel 26 ayat 11 sampai 25, 2 kali saudara, itu Daud punya kesempatan untuk membunuh siapa? Saul. Tapi apakah itu dilakukan? Enggak. Sampai dia bilang, jangan sentuh orang yang diurapi oleh itu. Jadi hari ini saudara, kalau ada kesalahan bapak rohani, enggak perlu demo di depan itu saudara. Turunkan gembala, turunkan bapak rohani, enggak perlu saudara. Tapi sekarang gereja sedang menunjukkan itu. Saya percaya yang dianut gereja adalah teokrasi. Ditanya Tuhan saudara. Boleh dong bertanya, boleh dong mengoreksi. Tapi dengan sikap hati yang tetap menghormati. Katakan amin saudara. Gak perlu saudara, kita harus gimana-gimana. Karena bapak rohani itu juga masih manusia. Bapak rohani yang saya masuk di sini adalah bapak rohani yang tidak sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi terus hidupnya diubahkan dan disempurnakan. Next slide. Bagaimana menghadapi perintah seorang bapak rohani yang tidak sesuai dengan firman? Bisa gak saudara? Bisa. Yang pertama, periksalah hati nurani kita saudara. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Yang kedua, tanya apa maksud bapak rohani? Maksudnya apa sih Pak? Yang ketiga gini, lakukan pendekatan, bangun dong hubungan. Temukan cara lain yang lebih baik. Yang keempat, sabar, katakan sabar. Bilang kanan kirimu, kamu tetap sabar ya gitu ya. Dan andalkan Tuhan. Amin saudara? Sabar. Sabar. Jangan dikit-dikit kritik keras. Tulis saudara. 30 kesalahan Pak Eben. Waduh saudara. Gawat ini. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Bagaimana kalau bapak rohani kita itu gak berubah? Bilang kanan kirimu, beranilah menderita karena kebenaran. Tunjuk kanan kirimu, beranilah menderita. Itulah salib. Daud, dia berani menderita karena kebenaran. Saya bersyukur saya yang banyak ini bisa selesai malam ini. Saudara, lebih dari itu saudara. Waktu saya dikasih tema ini, saya tentunya berdoa. Kebetulan di gereja kami, kita puasa Daniel 21 hari. Saya terus terang, baru kali ini saya ikut puasa Daniel. Ternyata puasa Daniel itu lebih berat saudara soal makanan. Karena gak boleh makan daging, makan apa.
makanannya tahu tempe kan gitu saudara. Di hari kelima goyang saudara. Dan waktu saya dikasih, saya berdoa, Tuhan apa sih yang kau mau untuk gereja yang kita kasih ini. Saya kalau kesini saya merasa bagian dari tubuh Kristus. Apalagi Pak German itu saya anggap abang saya. Saudara, gereja ini butuh seorang bapak rohani dan ibu rohani. Yang setuju dengan saya katakan amin. Who is your father spirit? Siapa bapak rohanimu? Tentunya setelah ibadah ini kan kita nggak bingung. Karena Tuhan nggak membingungkan. Amin saudara. Saya juga berdoa. Saudara, bapak rohani saudara, bapak dan ibu rohani saudara adalah bapak dan ibu gembalamu. Sekarang bagian apa yang harus kita bangun? Milikilah spirit sonship. Bangun roh keputraan, bangun roh anak dalam hidupmu. Belajarlah tunduk, taat, menghormati. Katakan amin saudara. Tidak memberontak. Saudara yang mau katakan amin. Maukah malam ini saudara menjadi seorang anak? Yang mau tolong angkat tangan. Yang mau maju ke depan, semua ya, berdiri aja, berdiri. Yang rindu mau menjadi seorang anak rohani. Dan hari ini saya minta Pak German hambanya bisa ngelepaskan berkat bagi, kita nyanyi dulu ya. Amin saudara. Supaya kita lihat tahun ini gereja ini akan mengalami restorasi seutuhnya. Dimulai dari apa? Saudara dan saya membangun hubungan bapak anak. Bapak dan ibu gembala kita ini adalah bapak dan ibu rohani bagi saudara. Bangunlah roh keputraan, roh anak dalam hidupmu. Tunduk, taat, hormati. Jangan berontak. Seorang bapak bisa mendisiplin, bisa. Kalau saudara dan saya punya hati seorang anak, disiplin itu menjadi kesenangan, kenikmatan, supaya saudara dan saya berubah. Katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara rindu memiliki spirit sonship. Angkat tanganmu saudara. Dan saya rindu, mari maju ke depan. Iralah basaka. Mari ke depan, maju ke depan. Supaya hari ini Bapak Gembala, Ibu Gembala sebagai Bapak dan Ibu rohanimu melepaskan berkat, melepaskan destiny, melepaskan sesuatu yang baru bagi hidupmu. Ini tahun perubahan yang luar biasa. Katakan, ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati. Angkat tanganmu saudara. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari ini mungkin dalam perjalanan rohani kita, dalam nama Tuhan
Banyak pemberontakan yang kita lakukan. Banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita memberontak, melawan, kurang tunduk, tidak taat. Tapi hari ini, mari Bapak Ibu kita semua mau berubah hari ini. Mari kita belajar tunduk kepada otoritas, menghormati Bapak Ibu rohani kita, menghormati para pemimpin gereja Tuhan di tempat ini. Bapak, segala pemberontakan kami, segala kekerasan hati kami, kedegilan hati kami hari ini, kami hancurkan itu dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami terima spirit sansip, hati yang tunduk, hati yang taat, hati yang menghormati Bapak Ibu rohani kami, para pemimpin gerejamu di tempat ini Tuhan. Hati yang mengasihi mereka. Dan kami rindu, kami mau mengejar berkat, blessing dari Bapak rohani kami. Seperti Elisa Tuhan. Elisa yang mengejar Elia. Pulihkanlah hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni Tuhan kedalaman batin kami. Setiap hati yang menolak, hati yang keras, Tuhan, kami cabut itu dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah spirit sansip itu, roh seorang anak, roh seorang putra putri anakmu Tuhan, itu dicurahkan di hati kami. Hati yang lembut, hati yang mengasihi. Sehingga hari ini Tuhan, kami bertumbuh dalam Tuhan, hidup kami berbuah. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau memandangmu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kau yang mengubah kami, Kau yang memulihkan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini gerejamu Tuhan, ini hidup kami Bapa, ini hidup kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang hambanya Bapak dan Ibu, sebagai Bapak Ibu rohani, saya undang melepaskan berkat Tuhan hari ini atas semua umat Tuhan hari ini. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau declare bersama-sama bahwa kami mengalami sebuah pemulihan. Kami boleh menerima satu sama lain. Dan hari ini sebagai orang tua rohani di gereja ini, hari ini kami declare bahwa kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kepahitan, tidak ada masa-masa yang harus kami simpan sebagai sesuatu yang membuat kami pahit. Tapi kami mau katakan kami dimerdekakan, kami mengalami pemulihan. Karena kami tahu bahwa ketika spirit ini tidak kami lepaskan, maka kepahitan akan turun kepada generasi berikut. Ketika dendam, masalah-masalah kami simpan, kami mau katakan hari ini dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memegang janji Tuhan, berkat Bapak Abraham itu mengalir kepada anak-anaknya, kepada generasinya. Itu yang kami terima, apa yang sudah Tuhan katakan sepanjang 2025 dan 2024, janji-janji Tuhan yang tidak tergenapi bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi hari ini kami lepaskan semua penghalang, kami siap diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami bersama-sama menerimanya, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami, baik sebagai orang tua rohani dan anak-anak rohani, kami declare kami pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan untuk 2026. Terima kasih, kami menopang hamba-Mu Pastor Eben yang sudah
membukakan rahasia ini. Kami bersyukur melalui hamba-Mu. Kami katakan lewat hamba-Mu semua kutuk-kutuk penghalang apapun telah dihancurkan. Kami menyerahkan, diberkatilah hamba-Mu dengan banyak hal. Bukan saja dalam pelayanan, tapi berkat melimpah, berkat anak cucu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah dipulihkan. Sehingga para pemimpin-pemimpin juga mengalami pemulihan di komsel-komsel. Dan ini terus terjadi sampai ke generasi berikutnya. Terima kasih Bapa, kami declare, kami merdeka, kami bangga, kami sudah memiliki hati Bapa, hati anak yang baik. Dalam Yesus Kristus, semua kita berkata, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mendukung Bapak Ibu rohani kita, amin. Maukah Bapak Ibu mengarahkan tangannya? Halil. Ini permulaan yang baru atas gerejamu ini Tuhan. Tuhan, kami melepaskan berkat yang besar hari ini. Roh hikmat pewahyuan turun atas Bapak dan Ibu rohani kami. Roh hikmat dan wahyu Tuhan turun untuk membawa dan memimpin umat-Mu mengalami destiny Tuhan, mengalami Tuhan. Hari ini berkat yang baru dicurahkan Tuhan. Biarlah spirit fathership, spirit hati Bapa itu dicurahkan terus kepada hamba-Mu, suami istri Tuhan. Sebagai sumber yang benar, sebagai seorang Bapa yang takut akan Tuhan, Bapa yang melepaskan berkat, Bapa yang melindungi, Bapa yang menjagai anak-anak rohaninya. Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu bagi hamba-Mu, hamba-Mu Pak German dan Ibu kekasih kami, hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami. Mulai hari ini spirit fathership, roh Bapa itu dicurahkan, bertumbuh dalam hidupnya Tuhan, bertumbuh dalam hidupnya Bapa, dan membawa, memimpin gereja-Mu kepada seluruh rencana-Mu Tuhan. Dan kami berkata hari ini, terbukalah tingkap di langit, berkat Allah yang besar dicurahkan atas gereja-Mu. Pertumbuhan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Bahkan ada generasi ilahi, generasi yang kuat lahir dari gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu hidup menyertai hidup kami. Dimuliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Firman-Mu sudah berhenti, tapi Roh-Mu terus berbicara di hati kami. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.